di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan kemoterapik. Obat-obatan kemoterapik ini ada 4 golongan. Yang pertama ada antibiotik, anti jamur, anti amuba, dan antivirus. Antibiotik ini merupakan zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi dan bakteri tanah, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedangkan toksisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Kemudian aktivitasnya umumnya dinyatakan dalam satuan berat miligram, kecuali yang belum sempurna pemurniannya dan terdiri dari campuran beberapa macam zat. Selanjutnya ada penggolongan obat. Berdasarkan luas aktivitasnya, obat antibiotik ini terdiri dari zat-zat dengan aktivitas yang sempit dan zat-zat dengan aktivitas yang luas. Kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, dia menghambat sintesa dinding sel bakteri, mengganggu keutuhan membran sel, menghambat sintesa protein sel, menghambat metabolisme sel bakteri, dan menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Selanjutnya ada efek samping. Efek samping dari penggunaan antibiotik ini, jika tanpa resep dokter dan tidak tepat dosisnya, akan menyebabkan hipersensitivitas, resistensi, dan superinfeksi. Contoh obat kemoterapik golongan antibiotik. Obat anti kanker yang termasuk golongan antibiotik umumnya dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang bersifat non-spesifik, terutama berguna untuk tumor yang tumbuhnya lambat. Mekanisme kerjanya terutama dengan cara menghambat sintesa DNA dan RNA. Yang termasuk golongan ini antara lain bleomycin, mitosantron, idarubisin, mitramisin, daunorubisin, epirubicin, actinomycin, mitomycin, dan dexarobisin. Dexarobisin mekanisme aksi berikatan dengan DNA, mengeblok sintesis DNA dan RNA. Kemudian indikasinya sebagai agen kemoterapi untuk kanker payudara, limfoma non-Hodgkin, limfoma Hodgkin, leukemia limfoblastik akut, leukemia mieloblastik akut, dan beberapa kanker lain. Efek samping dari doxorubicin yang signifikan adalah toksisitas jantung, mielosupresi berat, dan nekrosis jaringan akibat ekstravasasi. Kemudian kontraindikasinya yaitu riwayat reaksi hipersensitivitas pada penggunaan sebelumnya, adanya gangguan jantung, dan gangguan hepar. Kemudian dosis yang dibutuhkan tuh bervariasi tergantung jenis kanker yang ditangani. Kemudian ada bleomycin. Mekanisme aksinya menyebabkan terurainya DNA untai tunggal dan ganda melalui pembentukan kompleks besi perantara, sehingga obat ini dapat menghambat sintesis DNA, RNA, dan protein. Kemudian indikasinya sebagai antineoplastik standar pada penyakit limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Selain itu juga untuk karsinoma sel squamosa, sarkoma kaposi, kanker kepala dan leher, epusi pleura maligna, kanker serviks, kanker vulva, dan kanker penis. Kemudian efek sampingnya yaitu paling sering adalah reaksi kulit seperti eritema, hiperpigmentasi, steryae, dan vesikulasi. Kemudian efek samping yang paling serius adalah pada pulmonal, yaitu 10% pasien berisiko mengalami pneumonitis dan 1%-nya dapat berkembang menjadi fibrosis paru. Adapun kontraindikasinya, pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas dan pasien yang menunjukkan reaksi idiosinkratik seperti hipotensi, delirium, demam, menggigil, dan wheezing. Adapun dosisnya yang diberikan mungkin bervariasi berdasarkan kondisi individu. Selama pengobatan, dokter akan melihat respon terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis bila diperlukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita akan membahas tentang penggolongan obat anti jamur. Obat anti jamur merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan organisme mikroskopis tanaman yang terdiri dari sel seperti cendawan dan ragi. Obat-obat anti jamur juga disebut obat-obat antimikotik, dipakai untuk mengobati 2 jenis infeksi jamur. Untuk penggolongan obat anti jamur ini tersendiri, menurut indikasi klinis, obat-obat anti jamur dapat
dibagi atas 2 golongan, yaitu anti jamur untuk infeksi sistemik dan obat anti jamur dermato. Untuk obat anti jamur sistem ini terbagi menjadi beberapa golongan lagi, seperti golongan azol, golongan aliamin, golongan polon, golongan ekinokandin, golongan anti jamur lain, dan anti jamur untuk infeksi dermatop dan mukokutan atau topikal. Jadi anti amoeba itu adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme bersel tunggal, yaitu protozoa, yaitu Entamoeba histolytica yang dikenal dalam disentri amoeba. Amoeba adalah parasit yang terdapat dalam makanan dan minum yang tercemar, kemudian tertelan oleh manusia dan menetap di usus yang dapat menimbulkan efek pada usus. Jadi, ambuiasis ini adalah penyebab yang umum dari diare kronik maupun diare akut. Pengertian dari diare akut sendiri yaitu diare yang menetap lebih dari 3-5 hari yang disertai oleh nyeri perut, kram perut, demam tidak begitu tinggi, nyeri pada buang air besar, dan feses berupa darah disertai lendir. Sedangkan diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Penanganan diare kronik ini bersifat lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan diare akut dan mengharuskan rujukan kepada dokter ahli. Penderita juga dapat mengalami kesukaran buang air besar. Selanjutnya adalah penggolongan obat anti amoeba. Jadi penggolongan obat ambuiasid dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ambuiasid kontak atau lumen, yaitu obat yang bekerja di lumen usus atau aktif terhadap ambuasistentinal, contohnya dihidrometin dan emetin. Yang kedua adalah amobiasis jaringan atau hitoxlitika, yaitu obat yang bekerja pada jaringan intestinum atau organ lainnya, contohnya diloxanid, furosemid, dan antibiotika. Yang ketiga adalah amobiasid kombinasi, yaitu efek terhadap ambiasid lumen maupun jaringan, contohnya derivat netroimidazol seperti metronidazol dan nimorazol. Contoh obat dari golongan anti amoeba. Jadi yang pertama itu adalah emetil hidroklorida. Jadi indikasi obat ini adalah untuk amobiasis jaringan, digunakan sebagai agen alternatif untuk pengobatan amebiasis. Jadi mekanisme kerja obat ini menghambat sintesis protein dengan menghalangi proses elongasi. Jadi injeksi intramuskulernya ini adalah rute pilihan. Jadi emetin terkonsentrasi di hati di mana itu bertahan selama sebulan setelah dosis tunggal. Jadi farmakokinetiknya itu emetil hidroklorida ini diserap baik dari tempat injeksi lalu di metabolisme dan dieskresi secara lambat. Sehingga emetin sudah ditemukan di urin 20-40 menit setelah suntikan dan masih ditemukan 40-60 hari setelah pengobatan dihentikan. Jadi dosisnya itu tersedia dalam 20, 30, dan 60 mg per ampul intramuskuler. Jadi tidak boleh secara intravena. Jadi pada anak 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Terapi ulang baru boleh setelah 6-8 mg dari pemberian pertama. Jadi yang kedua, dosis dewasa itu 1-1,5 mg per kilogram berat badan per hari dengan dosis maksimal 90 mg per hari dalam dosis terbagi 2 kali per hari. Pemberian ulang setelah 2 minggu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kloroquine. Kloroquine ini digunakan sebagai anti malaria dan juga digunakan sebagai anti amoeba. Kemudian untuk mekanisme kerja dari kloroquine ini adalah dengan mencegah biokristalisasi heme menjadi hemozoin sehingga menyebabkan toksisitas pada parasit dan akan menyebabkan kerusakan pada membran sel parasit melalui proses yang namanya itu proses oksidatif. Untuk farmakokinetik dari kloroquine ini adalah kloroquine ini akan diabsorpsi secara cepat di saluran cerna, kemudian didistribusikan dengan cara berikatan dengan protein plasma dan di metabolisme dalam hati. Untuk bioavailabilitasnya itu mencapai 78 hingga 89%. Dan untuk waktu paruh eliminasinya itu sampai 20 hingga 60 hari sehingga obat ini diekskresikan melalui urin dalam waktu yang lama. Dan kloroquine ini dapat menimbulkan efek samping, diantaranya adalah sakit kepala, kehilangan nafsu makan, diare, gangguan lambung, sakit perut, dan juga gatal. Kemudian kloroquine ini dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki alergi terhadap komponen 4-aminoquinolin dan juga pada pasien dengan riwayat gangguan retina atau perubahan lapang pandang
psoriasis, dan juga porfiria. Kemudian untuk penggunaan dari kloroquine ini dapat digunakan dengan dosis pada orang dewasa yaitu 1 gram sehari selama 2 hari, kemudian 500 mg sehari selama 2 hingga 3 minggu, dan efektif untuk pengobatan amoebiasis hati. Lalu obat selanjutnya adalah metronidazole. Metronidazole ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein yang penting untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba ini mencakup bakteri dan parasit. Namun metronidazole ini dapat menimbulkan efek samping, diantaranya adalah mual dan muntah, sakit perut, sembelit, atau bahkan diare. Kemudian rasa seperti logam di mulut, hilang nafsu makan, dan juga dapat menimbulkan pusing atau sakit kepala. Kemudian metronidazole ini dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini atau komponen sediaan yang lain. Kemudian metronidazole ini juga tidak diberikan kepada wanita hamil dengan usia kandungan itu 3 bulan atau pada trimester pertama. Kemudian untuk dosis dari metronidazole ini untuk orang dewasa itu dosisnya 500 hingga 750 mg dengan penggunaan 3 kali sehari selama 5 hingga 10 hari. Untuk anak-anak itu digunakan dengan dosis 35 hingga 50 mg per kilogram BB per hari. Dosis ini bisa dibagi ke dalam 3 pemberian selama 10 hari. Kemudian Nimorazole ini memiliki indikasi untuk pengobatan amoebiasis, giardiasis, gingivitis ulceratif, trichomoniasis, dan juga vaginitis. Mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan cara mengubah DNA parasit yang akhirnya melemah dan dihilangkan dari tubuh. Kemudian obat tersebut juga menimbulkan efek samping seperti ruam pada kulit, mulut kering, radang usus besar, diare berat dengan adanya lendir. Kemudian juga dapat menimbulkan rasa logam di mulut. Nimorazole ini dikontraindikasikan kepada wanita hamil atau menyusui, kemudian kepada seseorang yang hipersensitif terhadap komponen formulanya. Lalu dosis nimorazole ini pada orang dewasa diberikan sebanyak 500 mg dengan penggunaan 2 kali sehari, lalu perawatannya itu harus berlangsung selama 5 hari. Kemudian untuk anak-anak dosis dibagi menjadi 2. Untuk anak dengan berat di atas 10 kg itu diberikan nimorazole sebanyak 500 mg setiap hari selama 5 hari. Dan untuk anak yang beratnya itu kurang dari 10 kg itu diberikan nimorazole dengan dosis 250 mg setiap hari selama 5 hari. Selanjutnya itu ada obat antivirus. Antivirus merupakan salah satu penggolongan obat yang secara spesifik digunakan untuk mengobati infeksi virus. Obat-obat antivirus ini digunakan untuk mencegah replikasi virus dengan menghambat salah satu dari tahap-tahap replikasi sehingga dapat menghambat virus untuk bereproduksi. Kemudian ada penggolongan antivirus. Yang pertama itu ada anti non-retrovirus yang terdiri dari antivirus untuk herpes, antivirus untuk influenza, dan antivirus untuk HBV dan HCV. Yang kedua itu ada antiretrovirus. Ada NRTI, kemudian ada NTRTI, dan ada NNRTI. Yang keempat itu ada PI atau protease inhibitor, dan yang kelima ada viral entry inhibitor. Kemudian ada contoh obat dari antivirus ini, golongan anti non-retrovirus. Yang pertama itu ada aciclovir dengan farmakokinetiknya yaitu aciclovir bersifat konsisten mengikuti model 2 kompartemen. Kadar plasma taraf mantap setelah dosis oral ialah 0,5 mikrogram per mili setelah dosis 200 mg dan 1,3 mikrogram per mili setelah dosis 600 gram. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, waktu paruh eliminasi kira-kira 2,5 jam pada orang dewasa dan 4 jam pada neonatus serta 20 jam pada pasien anuria. Kemudian ada mekanisme kerjanya.
asiklovir triofosfat menghambat sintesis DNA virus dengan cara kompetisi dengan dua aksen deoksiguanosin trifosfat dengan substrat DNA polimerase virus. Inkorporasi asiklovir monofosfat ke DNA virus bersifat irreversibel karena enzim eksonuklease tidak dapat memperbaikinya. Pada proses ini, DNA polimerase virus menjadi inaktif. Kemudian ada resistensi. Resistensi terhadap asiklovir ini disebabkan oleh mutasi pada gen timidikinase virus atau pada gen DNA polimerase. Untuk dosisnya, untuk herpes genital itu ada 5 kali sehari 200 mg tablet, sedangkan untuk herpes zoster itu ada 4 kali sehari 400 mg. Kalau untuk herpes encephalitis, HCV berat lainnya dan infeksi VZV digunakan asiklovir intravena 30 mg per kgbb per hari. Sedangkan penggunaan topikal untuk keratitis herpetik itu dalam bentuk krim optalmik 30% dan krim 5% untuk herpes labialis. Obat anti nonretrovirus yang kedua yaitu valacyclovir. Untuk farmakokinetiknya itu bioavailabilitas oralnya 3 hingga 5 kali asiklovir 54% dan waktu paruh eliminasinya sampai 3 jam. Dari 1% dari dosis valacyclovir urin, selebihnya dieliminasi sebagai asiklovir. Untuk mekanisme kerja dan resistensinya itu sama dengan asiklovir. Indikasinya, valacyclovir ini terbukti efektif dalam terapi infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex, virus varicella zoster, dan sebagai proksis terhadap penyakit yang disebabkan sitomegalovirus. Untuk efek kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini. Berikutnya itu golongan antiretrovirus nuclease reverse transcriptase inhibitor atau NRTI. Nah, yang pertama itu obat zalcitabin. Farmakokinetiknya ini zalcitabin ini mudah absorpsi oral, tetapi makanan akan menghambat absorpsi. Didistribusi oleh obat ke seluruh tubuh, tetapi penetrasi ke SSP lebih rendah dari yang diperoleh ACT. Sebagai obat di metabolisme menjadi deoksirudin yang inaktif. Urin adalah jalan ekskresi utama meskipun eliminasi peka bersama metabolitnya. Untuk mekanisme kerjanya, itu obat ini bekerja pada HIV-RT dengan cara menghentikan pembentukan rantai DNA virus. Itu lamivudin. Farmakokinetiknya ketersediaan hayati lamivudin per oral itu cukup baik dan bergantung pada ekskresi ginjal. Untuk mekanisme kerjanya, obat ini bekerja pada HIV-RT dan HBV-RT dengan cara menghentikan pembentukan rantai DNA virus. Resistensi itu disebabkan pada kode 84. Terdapat laporan adanya resistensi didanosin dan salcitabin. Indikasinya untuk infeksi HIV dan HBV untuk dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya seperti zilofudin dan abacavir. Dosisnya itu oral 300 mg per hari. Nah, untuk terapi HIV, lamivudin ini dikombinasikan dengan zidofudin atau abacavir. Efek sampingnya itu sakit kepala dan mual. Kontraindikasinya itu memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap lamivudin. Presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.